Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mulyani dari kelas 11 OTKP 2. Saya akan membacakan bab 10 tentang merencanakan program kehumasan. 1. Tempat tahap model perencanaan komunikasi humas. Secara umum, tujuan dari program kehumasan dan aktivitas kehumasan ada di lapangan adalah cara untuk menciptakan hubungan harmonis antara organisasi yang diwakilkannya dengan kalayak sasaran yang terkait. Hasil dari hubungan yang dibangun diharapkan akan menciptakan sebuah citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, saling memahami, dan juga toleransi antara kedua belah pihak. Scott M. Gottlieb and Ellen Hapcenter 1982 193 menyatakan bahwa landasan dasar dalam pelaksanaan program kerja humas dilakukan dengan melalui proses 4 tahap pokok. 4 tahap pokok tersebut adalah sebagai berikut. A. Penelitian dan mendengarkan. Dalam tahap ini, penelitian ditunjukkan pada opini, sikap, dan reaksi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan aksi dan kebijakan-kebijakan organisasi. Setelah itu, bisa dilakukan evaluasi pada fakta-fakta yang ada. Informasi yang ada dalam tahap ini akan menentukan keputusan di tahap berikutnya. Pada tahap ini, penting untuk menetapkan masalah yang berkaitan dengan organisasi. Maka dalam tahap ini perlu menjawabkan apa masalah kita. B. Perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada tahap ini mulai dilakukan keselaraan dengan pihak terkait yang berkepentingan. Informasi dan data yang sudah dikumpulkan pada tahap pertama disampaikan kepada mereka. Opini, sikap, dan ide-ide dan reaksi yang berkaitan dengan kebijakan dan program kerja organisasi diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam tahap ini, humas harus mampu menjawab dan menguraikan dari pertanyaan apa yang dapat kita kerjakan. C. Mengomunikasikan dan pelaksanaan. Dalam tahap ini, informasi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan harus dijelaskan dan dijabarkan dengan baik. Penjelasan yang diberikan harus mampu menimbulkan kesan bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Diharapkan pula akan menimbulkan kesan yang mampu mempengaruhi pihak yang berkepentingan untuk mendukung perencanaan sepenuhnya. Dalam tahap ini harus mampu menjawab apa yang telah kita lakukan dan mengapa begitu. D. Mengevaluasi. Dalam tahap terakhir ini, humas mengadakan penilaian atas hasil-hasil dari program kerja atau aktivitas yang telah dilaksanakan. Evaluasi mengenai efektivitas dari teknik yang telah dilakukan juga sangat perlu. Misalnya saja, mengevaluasi efektivitas manajemen dan komunikasi. Dalam tahap ini harus menjawab pertanyaan bagaimana yang telah kita lakukan. Simak bagian 4 tahap berikut ini. 1. Analisis situasi. Mendefinisikan problem humas, menentukan masalah apa yang akan dialami humas. 2. Perencanaan dan programming, menyusun strategi, menentukan masalah apa yang akan dialami humas. 3. Mengomunikasikan dan pelaksanaan, implementasi, bagaimana dan kapan kita bertindak. 4. Evaluasi program, bagaimana kita telah melakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.